Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Kristanti, NIM 190210204-260. Di sini saya akan melakukan uji coba praktikum IPA yang berjudul tentang bidang miring. Adapun pula tujuannya yang pertama yaitu mengetahui prinsip kerja pada bidang miring. Lalu yang kedua, menentukan keuntungan mekanis pada bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana keuntungan dan kerugian dalam penggunaan bidang miring. Yang keempat, mengetahui suatu faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Lalu yang berikutnya, adapun pula alat dan bahannya. Lalu alat dan bahannya yang pertama yaitu di sini saya menggunakan satu buah kardus untuk kit bidang miring. Lalu alat dan bahan yang kedua yaitu beban 1 dan beban 2. Yang berikutnya busur derajat, neraca pegas, timbangan, dan satu buah penggaris. Lalu adapun pula langkah kerja atau prosedur kerjanya. Langkah kerja yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan berupa kit bidang miring. Di sini saya menggunakan kardus dan papan kayu. Lalu beban 1 dan beban 2, balok kayu, busur derajat, neraca, timbangan, dan penggaris. Lalu langkah kerja yang kedua, menimbang balok kayu dengan menggunakan timbangan yaitu dari beban 1 dan beban 2. Lalu langkah kerja yang ketiga yaitu mengukur tinggi, panjang lintasan, dan besarnya sudut pada bidang miring. Dan yang berikutnya, catatlah di lembar pengamatan. Langkah kerja yang keempat yaitu mengaitkan balok kayu pada neraca pegas. Itu beban 1. Lalu catatlah di lembar pengamatan. Langkah kerja yang kelima, mengangkat balok kayu ke bagian atas kit bidang miring dengan beberapa tinggi tertentu dengan menggunakan neraca pegas dengan melalui tanpa bidang miring. Setelah itu catatlah angka yang telah ditunjukkan oleh neraca pegas ke dalam tabel pengamatan. Lalu yang berikutnya pada langkah kerja yang keenam yaitu menarik balok kayu pada bagian atas kit bidang miring dengan tinggi tertentu menggunakan neraca pegas. Dan catatlah hasil angka yang telah ditunjukkan oleh neraca pegas di dalam tabel pengamatan. Setelah itu catatlah di lembar pengamatan. Lalu langkah kerja yang ketujuh yaitu
Lakukan hal yang sama seperti langkah yang kelima dan keenam dengan menambahkan beban yang digunakan. Lalu catatlah hasil pengamatan tersebut di tabel pengamatan yang ada. Lalu yang berikutnya, menarik dan mengaitkan balok kayu pada neraca pegas dengan tinggi yang tertentu dan di lintasan kit pada bidang miring. Lalu tariklah secara perlahan. Setelah itu, catatlah di tabel pengamatan yang ada berapa hasil angka yang telah ditunjukkan oleh neraca pegas pada balok kayu beban 1. Lalu yang berikutnya catatlah di lembar pengamatan yang ada. Lalu yang berikutnya ada beban 2. Menarik balok kayu pada beban 2 dan kaitkan dengan neraca pegas. Setelah itu lakukan dengan hal yang sama ke bagian atas kit bidang miring. Setelah itu, berapa hasil angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas? Catatlah di lembar pengamatan yang ada. Lalu kaitkan kembali balok kayu pada beban 2 ke lintasan kit bidang miring. Lalu tariklah balok kayu secara perlahan. Setelah itu, catatlah di lembar pengamatan yang ada berapa hasil yang ditunjukkan angka tersebut oleh neraca pegas. Lalu yang berikutnya, melakukan hal yang sama pada langkah yang ke-5 dan ke-6 dalam menambahkan beban yang digunakan pada beban 1 dan beban 2. Lalu kaitkan pada neraca pegas. Di sini saya mengaitkannya dengan menggunakan kawat. Lalu tariklah balok kayu pada bagian kit bidang miring dengan tinggi yang tertentu dengan menggunakan neraca pegas. Lalu catatlah di lembar pengamatan yang ada berapa angka yang telah dihasilkan dan ditunjukkan pada neraca pegas. Lalu yang berikutnya, melakukan hal yang sama. Kaitkan balok kayu pada beban 1 dan beban 2 dan taruhlah pada lintasan kit bidang miring. Dan tariklah balok kayu tersebut di atas kit bidang miring dengan secara perlahan. Setelah itu, hasil angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas catatlah di tabel pengamatan yang ada pada beban balok kayu 1 dan beban 2. Lalu yang berikutnya, catatlah semua hasil pengamatan yang sudah dilakukan pada lembar hasil pengamatan yang sudah disediakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.